Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Cici dan rekan-rekan semua yang sudah menonton video kelompok kami. Kami dari kelompok 3, yaitu saya sendiri Megaoka Melinda, Friska Pratiwi, Emilia Novia Damayanti, Yufan Radiana, Sri Yuliastuti, dan Lasri Mila Lestari. Kami ingin membahas mengenai audit sistem informasi terhadap pemeriksaan jaringan komputer dan pengumpulan bukti dalam lingkungan audit sistem informasi. Ada 5 pokok bahasan yang akan dibahas, yaitu Network Security and Control, yang kedua Audit Internet Banking dan E-commerce, yang ketiga pengumpulan dan penilaian bukti audit, yang keempat metode pengumpulan data, yang kelima studi kasusnya. Yang pertama, apa sih Network Security and Control itu? Artinya dalam bahasa Indonesia, audit keamanan jaringan, yaitu penilaian atau evaluasi teknis yang sistematis dan terukur mengenai keamanan komputer dan aplikasinya. Keamanan jaringan itu sendiri memiliki 3 prinsip. Yang pertama, kerahasiaan, yang kedua, integritas, yang ketiga, ketersediaan. Kerahasiaan artinya sistem komputer dapat dikatakan aman jika informasi yang diberikan oleh sistem informasi hanya dapat dibaca oleh pihak-pihak yang telah memiliki hak atau izin dari pemilik. Yang kedua, integritas. Suatu sistem informasi dapat dikatakan aman jika hanya orang yang telah diberikan hak dapat mengubah atau menambahkan suatu informasi dari data tersebut. Yang ketiga, ketersediaan, yaitu sistem informasi komputer dapat dikatakan aman jika suatu data dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pihak yang berhak. Selanjutnya, mengenal ancaman keamanan jaringan. Biasanya seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kejahatan komputer memiliki tujuan untuk mencari, mendapatkan, mengubah, bahkan menghapus informasi data. Ada beberapa tipe yang mungkin dilakukan oleh penyerang. Yang pertama, interception, yaitu pihak tidak mempunyai wewenang telah berhasil mendapatkan akses informasi. Yang kedua, interruption, yaitu penyerang telah dapat menguasai sistem tetapi tidak secara keseluruhan. Admin masih bisa untuk login atau mengakses data. Yang ketiga, fabrication, yaitu penyerang telah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem target. Yang keempat, modification, yaitu penyerang telah bisa atau mampu merusak sistem dan telah mengubah data secara keseluruhan. Sekian pembahasan dari saya. Untuk materi selanjutnya kepada Sri Yuliastuti, dipersilakan. Baik, terima kasih Mega. Selanjutnya saya, Sri Yuliastuti, akan menjelaskan tentang klasifikasi serangan komputer menurut David Ikoff. Keamanan dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama, keamanan fisik, yaitu suatu keamanan yang meliputi seluruh sistem beserta peralatan yang digunakannya. Biasanya, seorang penyerang akan melakukan penyadapan untuk mendapatkan password agar bisa memiliki hak akses. Yang kedua, keamanan data dan media. Pada keamanan ini, penyerang akan memanfaatkan kelemahan yang ada pada software yang digunakan untuk mengolah data. Biasanya, penyerang akan menyisipkan virus pada attachment di email. Yang ketiga, keamanan dari pihak luar, yaitu memanfaatkan faktor kelemahan atau kecerobohan dari orang yang memiliki hak akses untuk dapat masuk pada sistem yang menjadi targetnya. Yang keempat, keamanan dalam operasi, yaitu merupakan salah satu prosedur untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan pada sistem keamanan pasca serangan. Dengan demikian, sistem tersebut dapat menjadi normal kembali. Selanjutnya, tugas pengendalian dalam sistem informasi. Kontrol-kontrol yang dilakukan untuk pengamanan sistem informasi antara lain
1. Kontrol administratif, yaitu untuk menjamin seluruh kerangka kontrol dilaksanakan berdasarkan prosedur-prosedur yang jelas. Kontrol ini mencakup hal-hal seperti mempublikasikan kebijakan kontrol, mensosialisasikan prosedur dengan jelas, perekrutan karyawan disertai dengan orientasi dan pelatihan. Yang kedua, kontrol pengembangan dan pemeliharaan sistem, yaitu untuk melindungi kontrol ini peran auditor dibutuhkan sangatlah penting. Auditor sistem informasi harus dilibatkan dari masa pengembangan hingga pemeliharaan sistem untuk memastikan bahwa sistem benar-benar terkendali. Dan yang ketiga, kontrol operasi, yang dimaksudkan agar sistem beroperasi sesuai dengan yang diharapkan, termasuk dalam kontrol ini salah satunya yaitu pembatasan akses terhadap data, kontrol terhadap personel pengoperasian, kontrol terhadap peralatan, kontrol terhadap pengendalian terhadap virus. Dan yang keempat, proteksi fisik terhadap data pusat seperti faktor lingkungan yang menyangkut suhu, kebersihan, kelembapan udara, bahaya banjir, dan keamanan fisik ruangan perlu diperhatikan dengan benar. Yang kelima, kontrol perangkat keras, yaitu untuk mengantisipasi kegagalan pada komputer. Dan yang keenam, kontrol akses terhadap sistem komputer. Untuk melakukan pembatasan akses terhadap sistem komputer, setiap pemakai diberi otorisasi yang berbeda-beda. Contohnya dengan memakai password dan nama pemakai yang berbeda-beda setiap user, yang sifatnya itu rahasia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Friska. Baik, terima kasih Sri atas penjelasan sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Sri tentang tugas pengendalian dalam sistem informasi. Yang ketujuh, kontrol terhadap akses informasi. Ada kemungkinan bahwa seseorang yang tak berhak terhadap suatu informasi berhasil membaca informasi tersebut melalui jaringan. Untuk mengantisipasi keadaan seperti ini, alangkah lebih baik sekiranya informasi tersebut dikodekan dalam bentuk yang hanya bisa dibaca oleh pihak yang berhak. Lalu yang ke-8, kontrol terhadap bencana. ZUAS membagi rencana pemulihan terhadap bencana ke dalam 4 komponen. Yang pertama rencana darurat, yang kedua rencana cadangan, rencana pemulihan, dan juga rencana pengujian. Kontrol terhadap perlindungan terakhir dapat berupa rencana pemulihan terhadap bencana dan asuransi. Yang terakhir, kontrol aplikasi adalah sebuah kontrol yang diwujudkan secara spesifik dalam suatu aplikasi sistem informasi. Lalu yang selanjutnya, langkah-langkah dalam melakukan network security. Yang pertama, the scope of the security perimeter atau ruang lingkup keamanan. Yang kedua, defining the threats, menentukan ancaman. Yang ketiga, prioritizing and risk scoring, penentuan prioritas dan risiko. Yang keempat, assessing the current security posture, menilai sikap keamanan. Dan yang terakhir, formulating automate response and remediation action, merumuskan respon otomatis dan tindakan remediasi. Lalu di sini kita akan bahas tentang audit internet banking dan juga e-commerce. Perbankan elektronik atau yang biasa kita sebut e-banking, juga dikenal dengan istilah internet banking, adalah melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi dengan sistem keamanan. Aplikasi teknologi informasi dan internet banking akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan juga produktivitas sekaligus meningkatkan pendapatan melalui sistem penjualan yang jauh lebih efektif daripada bank konvensional. Internet banking telah memberikan keuntungan kepada pihak bank, diantaranya business expansion, customer loyalty, revenue dan cost improvement, competitive advantage, new business model. Lalu solusi audit sistem informasi tentang internet banking. Ada beberapa cara untuk memperkecil terjadinya pembobolan bank di Indonesia. Yang pertama, BI telah menetapkan secara seragam sistem pengamanan yang harus dimiliki dan diaplikasikan setiap bank. BI hendaknya menyewa konsultan teknologi pengamanan bank dan konsultan tersebut mampu menciptakan serta menerapkan teknologi itu. Setiap tahun, setiap bank menyisihkan dana dengan presentasi tertentu, misalnya 5% dari keuntungannya untuk membiayai penciptaan dan penerapan sistem pengamanan tersebut. Yang kedua, BI setiap tahun harus melaksanakan pemeriksaan atau audit secara intensif terhadap setiap kantor cabang di bank.
Mengingat dengan pelaksanaan BI mungkin tidak memiliki auditor yang cukup, hendaknya BI segera menggunakan kewenangannya yang tentu ditentukan dalam pasal 31A Undang-Undang Perbankan Nomor 7 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 1998 UU PB. Ketentuan serupa juga disebutkan dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang BI Nomor 23 tahun 99. Ketentuan tersebut menentukan bahwa BI dapat menugasi akuntan publik untuk dan atas nama BI melaksanakan pemeriksaan terhadap bank. Baik, mungkin untuk materi selanjutnya akan langsung disampaikan dengan Emil. Baik, Friska, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Emilia Novia. Di sini saya akan melanjutkan membahas tentang audit solusi SI terhadap e-banking. Yang ketiga, setiap bank wajib melakukan pemeriksaan intensif mengenai audit intern oleh satuan pemeriksa intern bank, dan hasil audit harus dilaporkan kepada BI dan Dewan Komisaris masing-masing bank. Yang keempat, bagi calon karyawan harus dilakukan tes psikotes untuk menunjukkan apakah dia berperilaku baik atau tidak, dan pada karyawan tetap dilakukan tes psikotes 5 tahun sekali untuk menentukan apakah karakter saat dia bekerja akan berubah atau tidak. Karena terjadi suatu kasus di bank di Jakarta, yaitu kasus pembobolan bank yang dilakukan oleh karyawannya tersendiri yang telah bekerja selama 17 tahun. Maka dari itu, tes psikologis adalah hal yang penting untuk menentukan karakter karyawan. Nah, selanjutnya kita membahas e-commerce, yaitu perdagangan elektronik yang melibatkan penggunaan teknologi internet, sistem jaringan, memproses dan transmisi data elektronik. E-commerce secara umum dibagi menjadi 3 kategori, yaitu B2C, B2B, sama C2C. Yang pertama, business to customer, yaitu pertukaran jasa informasi atau barang yang dilakukan oleh perusahaan kepada customer. Yang kedua, business to business, yaitu pertukaran barang, jasa, atau informasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada perusahaan lain. Nah, yang terakhir, customer to customer, yaitu pertukaran barang, jasa, informasi, ataupun barang yang dilakukan oleh customer kepada customer lain, tetapi melalui perusahaan perantara atau broker atau lelang elektronik. Nah, kita lanjut lagi ya ke pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan audit e-banking dan e-commerce. Yang pertama, memverifikasi keamanan dan integritas transaksi perdagangan elektronik. Yang kedua, memverifikasi bahwa prosedur backup memadai dan menjaga integritas dan keamanan fisik data dan file yang terhubung ke jaringan. Yang ketiga, menentukan bahwa semua transaksi telah diotorisasi, divalidasi, dan patuh terhadap perjanjian dengan partner perdagangan, dan tidak ada organisasi yang tidak diotorisasi yang bisa mengakses rekor basis data. Partner perdagangan yang diotorisasi memiliki akses hanya untuk data yang disetujui saja, dan pengendalian yang memadai diterapkan untuk memastikan jejak audit pada semua transaksi. Nah, yuk sekarang kita ke materi pengumpulan dan penilaian bukti audit. Bukti audit dapat dikategorikan dengan beberapa cara, antara lain yang pertama, bukti langsung atau tidak langsung. Bukti langsung adalah bukti audit yang bersifat fakta atau dokumen yang sah terkait dengan kegiatan pemeriksaan. Contohnya, sertifikat hak milik tanah, audit penguji keabsahan kepemilikan tanah berupa bukti pembelian dan pembayaran asli. Bukti tidak langsung ialah bukti yang harus disimpulkan sendiri oleh auditor berdasarkan bahan bukti tertentu. Misal, untuk memeriksa apakah suatu mesin benar-benar diperbaiki sehingga kondisinya sesuai dengan yang dilaporkan. Lastri mohon bantuannya untuk melanjutkan pembahasan selanjutnya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Emil tentang pengumpulan dan penilaian bukti audit yang kedua, yaitu bukti utama atau primer atau sekunder. Bukti utama atau primer
biasanya yaitu surat perjanjian kontrak, surat utang piutang dari pelanggan yang asli, rekening koran dari bank. Sedangkan bukti sekunder biasanya itu adalah surat-surat salinan atau kopi, biasanya terdapat coretan tulisan tangan. 2.4 Metode pengumpulan data itu terbagi menjadi 3. 1. Wawancara. 2. Kuesioner. 3. Observasi. 1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tatap muka atau tanya jawab antara peneliti dan narasumber. Kedua, kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan tertulis kepada narasumber. Ketiga, observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati perilaku-perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala yang terjadi. 2.5 Penipuan phishing. Penipuan phishing adalah teknik yang dilakukan oleh pelaku dengan cara mencuri data informasi pribadi seseorang seperti rekening bank atau kartu kredit. Penipuan phishing ini pelaku berhasil mencuri ID dan password, kemudian pelaku mengirim bank dari bank tersebut kepada mereka. Hati-hati saat melakukan ID atau password. Periksa isi email, apakah email tersebut mengarahkan ke situs palsu, apakah ada deskripsi yang tidak wajar pada teks pesan tersebut. Periksa situs URL, apakah informasi akun URL yang tercantum itu benar. Kedua, saat pelaku mengambil uang dari rekening bank tersebut kepada mereka, perhatikan email yang meminta Anda mengirim uang. Hati-hati menanggapi email yang meminta pengiriman uang. Jika Anda tidak mengerti isinya, konfirmasikan ke manajer atau rekan kerja Anda. Konfirmasikan melalui telepon, jangan melalui email. Periksa alamat email keseluruhan. Ikuti aturan, bahkan jika ia mengatakan darurat atau rahasia, jangan menghilangkan proses persetujuan yang ditentukan. Berbagi informasi di antara pihak-pihak terkait. Bagikan informasi jika Anda melihat adanya penipuan dengan mempertimbangkan adanya kemungkinan departemen dan sasarannya lain. Contoh studi kasus lain yaitu di sini bersumber dari Tempo.co, Jakarta, CO, dan SIF Digital Forensik Indonesia. Ruby Alamsyah mengatakan modus dan tahapan pembobolan rekening mobile banking milik wartawan senior Ilham Bintang. Ruby menyebut pelaku melakukan SIM swap fraud, yakni pergantian kartu SIM secara ilegal sehingga dapat menguasai seluruh akses dari SIM card korban tersebut. Dalam kasus Ilham Bintang, informasi terhadap perbankan melalui aplikasi mobile banking adalah yang diincar pelaku. Kejahatan SIM swap fraud ini utamanya membobol rekening bank korban melalui aplikasi mobile banking. Kejahatan ini jelas bukan salah petugas operator, kata Ruby saat dihubungi di Jakarta Ahad 19 Januari 2020. Ruby menjelaskan sebelum pelaku membobol rekening mobile banking korban, ada 3 tahap yang dilakukan. Pertama, pelaku melakukan pendekatan ke korban yang dinamakan phishing, atau mengelabui korban untuk mendapatkan data-data pribadi. Modus phishing dapat dilakukan melalui telepon menghubungi korban, SMS, maupun mengirim link palsu. Phishing ini misalnya, saya menjadi pelaku, kemudian mengaku dari operator bank, menelepon korban untuk verifikasi, bilang ada transaksi mencurigakan sehingga perlu tahu username mobile banking korban, kata Ruby. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ivan. Baiklah Ibu Lasri, terima kasih atas materi yang telah Ibu sampaikan. Dan langkah kedua, setelah pelaku mendapatkan username tersebut, pelaku mendatangi gerai Indosat dan berpura-pura telah kehilangan SIM dengan sudah berbekal data yang didapat dari tahap pertama. Pelaku dapat mengisi formulir untuk mendapatkan kartu SIM nomor korban. Langkah ketiga, setelah mendapatkan SIM, pelaku mengunduh aplikasi mobile banking yang digunakan korban. Pada kasus Ilham Bintang, mobile banking Bank Commonwealth menggunakan username dan password untuk masuk login ke dalam aplikasi. Saat tahap pertama berhasil mendapatkan username, kini tahap selanjutnya yang diperlukan korban adalah password. Nah, di sini dapat dilakukan dengan reset password yang nantinya kode verifikasi dikirim melalui SMS.
Setelah berhasil mendapatkan username dan password, kini pelaku hanya tinggal mendapatkan kode PIN untuk transaksi perbankan di mobile banking. Pelaku melakukan reset password dan reset PIN sehingga mobile banking korban sudah dikelabui seutuhnya dan digunakan waktu secepat mungkin 2-3 jam. Korban kesulitan ditelepon. Saat itu pula dilakukan transfer ilegal, kata Ruby. Dan menurut Ruby, kejahatan SIM swipe ini berujung pembobolan tabungan melalui mobile banking telah umum terjadi di berbagai negara. Informasi yang didapatkan pelaku adalah rekening perbankan korban melalui pencurian kartu SIM. Dalam melakukan kejahatan ini, pelaku tidak harus memiliki alat atau software canggih. Nah, saran dari beberapa sumber yang telah kami dapatkan untuk menghindari phishing atau malware pada akun bisnis dan e-banking, hal yang paling penting dalam cara mengatasi phishing dan malware adalah meningkatkan keamanan sistem komputer dan jaringan. Dengan begitu, email dan pop-up chat akan tersaring dan tidak muncul. Selain itu, ada langkah-langkah yang bisa Anda ambil menghindari gangguan ini. Untuk media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, atau bookmark untuk halaman login, atau ketik langsung URL media sosial secara langsung di browser atau address. Ya, selanjutnya, jangan terlalu cepat mengklik link pada pesan email. Jangan pula mengunduh lampiran tanpa melihat lebih lanjut link si pengirim. Siapa tahu ada malware yang disisipkan di dalamnya. Pastikan link tersebut atau email tersebut adalah link resmi. Yang selanjutnya, hanya mengetik data rahasia atau membuka akun bisnis data keuangan Anda pada website yang aman. Gunakan juga jaringan pribadi. Disarankan untuk tidak menggunakan wifi di tempat umum. Selanjutnya, mengecek akun e-banking atau e-wallet Anda secara berkala. Laporkan bila ada transaksi mencurigakan pada bank. Jika Anda memiliki akun keuangan yang lama tidak terpakai, lebih baik ditutup saja. Nah, ada juga yang dilakukan dengan rajin mengganti password minimum 1 bulan 1 kali. Baiklah, sekian informasi dan materi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat tersampaikan dengan baik dan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.